Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penceramah agama Islam lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jambi di Hotel Wildtop Jambi dari tanggal 5 sampai 5 Juni 2023. Alhamdulillah, sekarang waktu istirahat. Sini berdua sama Ustadz Suhardi dari Sarolangun, Mendiangin, pesantren Nurul Huda. Ustaz. Ya, insyaallah. Pimpinan Kiai Rais Amin. Insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fauzi Al-Hafiz Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Dia lanjut. Dia lanjut. Pertumbuhan ekonomi kita itu mencapai 77%. Di bawah ini tumbuhnya generasi pekerja yang produktif, pertumbuhan ekonomi kita itu akan membuat Indonesia masuk 7 negara besar ekonomi dunia. Jadi kita bersyukur, dan ini yang selalu harus disampaikan oleh penceramah. Ya, yang malas tetap malas dibelah, yang berusaha tetap tumbuh. Biasanya kalau orang malas itu biasanya menanggung teologi Jabariyah, kan? Pasrah dengan nasib. Kita akan berubah hidup ini kalau kita pasrah dengan nasib tanpa usaha. Dan orang yang tumbuh itu adalah orang yang selalu optimis. Contoh, kita tidak perlu jauh-jauh. Saya ini bukan orang kaya, saya orang susah. Saya kuliah tinggal di masjid. Kuliah dari situ menuju jalan kaki di IAIN. Bayangin Pak, jalan kaki di jauh kuliah kita kawan-kawan pakai motor. Rasa minder wanda komplek itu ada, rendah diri itu ada. Dulu sering diajak kawan-kawan itu. Kalau saya ini orang Sarolangun kan sama dengan Buya Saleh. Kalau kita musik, kalau dia tapi ejekan itu dijadikan pemicu semangat itu. Alhamdulillah berjalan. Dan saya bersyukur sampai sekarang saya bisa mencapai posisi di waktu kedua umum sudah menjadi, dan alhamdulillah saya bisa mendapat anugerah guru besar di bidang sumber daya manusia. Kalau kita besar dengan nasib, apalagi berkembang pandangan, ayahnya pun semakin tinggi, sama pado, lurah pado, waket pado, ngaku biaya soal. Itu kan pandangan orang pesimis kan. Tapi kita yakinlah kalau kita optimis, insya Allah terus berusaha. Derajat kita akan dinaikkan oleh Allah SWT. Begitu juga dalam kehidupan negara. Kalau yang pesimis itu tetap adalah pokok aku pun dari pemerintah itu dia benar salah. Apalagi penceramah ini paling banyak dia modal 1-2 ayat, rajin dia maki pemerintah, itu sudah dia bebas. Yang penting nyaci maki pemerintah, udah nggak hebat. Terus ya, kita bayangkan Timur Tengah itu diperkirakan hampir penduduknya 250 juta. Dibagi ke dalam 22 negara. Coba yang Timur Tengah sekarang, Yaman, konflik antara Syria dan Houthi.
Houthi, kemudian Syria konflik ISIS masuk, Somalia perang antara sama-sama Wahabi, pemerintahnya Wahabi, oposisinya Wahabi, perang yang pemerintah mengkafirkan rakyatnya yang dianggap kafir, yang rakyatnya mengkafirkan pemerintah walaupun sama-sama Wahabi. Bayangkan. Jadi negara ini tidak stabil. Ketika negara tidak stabil, kapan pemerintah bisa membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia? Indonesia terdiri dari 400 etnik, 400 suku, terdiri dari hampir 500 bahasa, terdiri dari 5, 6, 7 agama. Kita bersyukur Indonesia tetap stabil. Apa kata pengamat Timur Tengah dan duta besar negara-negara seperti duta besar Arab Saudi? Kenapa Indonesia ini stabil? Karena ada ideologi Pancasila, kesepakatan para ulama, para tokoh yang tidak mempermasalahkan antara hubungan negara dengan agama. Ini sudah selesai. Ini penting Bapak sekalian. Ada doktrin-doktrin dikembangkan kalangan kelompok radikal yang mengatakan milih Quran atau milih Pancasila atau milih Quran, milih NKRI apa milih Allah. Itu tidak bisa dijadikan pilihan, tapi adalah satu kesatuan. Taat kepada Allah, taat kepada pemerintah yang sah itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya. Ati Allah, ati Rasulullah, ulul amri minkum. Jangan pula kamu mencermatan pemerintah kafir. Mengikuti di semuanya jamaah. Kalau sudah anggap kafir itu wajib diperangi kan? Saya berdialog dengan hampir 15-16 nabi terorisme. Sekarang mereka sudah nyesal semua. Karena apa? Doktrin-doktrin yang klasik yang membuat mereka akhirnya terpancing. Jadi Bapak Ibu sekalian, hebatlah para ulama dulu yang membangun kesepakatan, berkompromi untuk menetapkan Pancasila. Walaupun dulu ada usulan piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban kepada umat Islam untuk jalan ke syariat masing-masing. Agama itu sudah wilayah masing-masing, bukan wilayah negara. Tapi negara tetap juga mengatur hal-hal yang bersifat umum, seperti kebenaran, urusan pengurus haji, kemudian membina para penceramah adalah memiliki citra. Itulah yang kita kan. Bayangkan nggak? India itu proklamasinya lebih mirip dengan Indonesia. Akhirnya Pakistan karena mayoritas Islam memisahkan diri dari India. Sudah sama-sama Islam, pecah lagi dengan Bangladesh. Maju dari Pakistan, maju dari Bangladesh. Saya nyampaikan tadi di Lotok. Saya sering di ruang dia mengatakan, kenapa umat Islam tidak pernah maju dan tidak bangkit? Padahal Islam pernah mengalami kejayaan di abad pertengahan ketika Khalifah Harun al-Rashid. Karena kita sibuk berpolitik dan melakukan politisasi agama. Sudahlah kita pernah masalah ketika pilkada DKI kemarin kan. Siapa yang pendukung bukan pendukung Anies meninggal itu tidak disolatkan. Rusak Pak. Kemudian bayangkan kurang apanya Kiai Maruf Amin
Kurang apa hebatnya Maruf Amin dari segi keilmuan. Tapi karena menjadi wakil presiden Jokowi itu dikafirkan juga, Pak. Yang mengkafirkan ini orang-orang yang baru paham agama, baru 1-2 ayat, nge-share berita hoax. Akhirnya kita terpolarisasi, terbagi dua. Yang menganggap mereka layak Islam, di luar mereka tidak Islam. Kurang apa kiai NU? Itu juga dianggap kafir. Yang ngaji dari kecil sampai tua ngaji beribadah di pondok-pondok pesantren, itu dikafirkan juga. Karena apa? Dianggap pendukung pemerintah. Padahal NU bukan pemerintah, tapi menjaga kestabilan negara ini dengan ideologi moderat wasatiyah, berada di tengah demi kemaslahatan bangsa ini. Menjaga keutuhan bangsa itu lebih utama daripada kehancuran negara ini. Coba Pak, kalau kita setuju membangun negara berdasarkan agama. Coba kalau dulu para ulama kita tidak bersatu, NU mendorong peraturan perundang-undangan berdasarkan dalam NU. Misalnya, di dalam undang-undang itu bagi yang meninggal diwajibkan yasin tahlil, bagi yang meninggal diwajibkan talqin. Pasti nolak orang yang Muhammadiyah. Atau kelompok Wahabi yang tampil hingga menyusun undang-undang dibuat aturan. Kalau sudah ditetapkan oleh undang-undang, itu wajib Pak ditertibkan oleh instrumen hukum negara, yaitu polisi. Undang-undang menetapkan tidak boleh adanya maulid Nabi. Kalau ada orang maulid, tangkap polisi, kan? Kenapa? Bid'ah. Karena aturan negara seperti itu. Bayangkan Pak, akhirnya negara bisa bergerak. Apalagi kalau berdasarkan agama, Indonesia tidak seperti sekarang ini. Tidak ada Bali, tidak ada Manado, tidak ada Papua, tidak ada NTT. Medan terbagi dua antara Sumut, Simalungun, negara Simalungun. Jangan-jangan berdasarkan itu bagi lagi negara Rinci, ya kan? Ada Rinci tak? Karena kadang-kadang kita dari Rinci menganggap bukan bagian dari Jambi, kan? Nah, pengen pulang negara Rinci, kan? Itu kalau pandangan kita pandangan sempit, Pak. Untuk itulah peran para penceramah penting menjaga bagaimana membangun moderasi beragama, membangun luasan pandangan agama yang wasatiyah, yang moderat, agar negara stabil, Pak. Fokus membangun ekonomi dan sumber daya manusia. Kita ini pernah jaya di abad pertengahan di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Para sarjana dikirim belajar ke Yunani, mendalami filsafat, yaitulah Islam menjadi inspirasi Eropa. Bayangkan ilmu medis itu diinspirasi oleh yang namanya Ibnu Sina tentang pencernaan. Teori-teori medis banyak berdasarkan filsafat Ibnu Sina. Ini lensa ini lahir dari seorang pemikir Islam. Buku ini dibawa ke Jerman, dipelajari di dalam teori, lahirlah lensa, aljabar segala macam. Dan apa? Peradaban Islam itu naik, menginspirasi muncul peradaban Eropa. Tapi setelah pandangan-pandangan keagamaan muncul, termasuk pandangan kafir belajar filsafat, padahal filsafat adalah ilmu dari segala ilmu. Sejak itulah menurun motivasi orang. Kau bayangkanlah, Nabi itu sudah menyampaikan, terbayang ini, belajarlah sampaikan ke Cina. Terbayang tidak Cina sekarang menjadi negara superpower sekarang?
yang unggul dari segi teknologi, yang unggul dari segi ekonomi. Amerika bukan asal. Jadi Nabi Muhammad sudah membayangkan sekarang, sudah membayangkan dari 1400 tahun yang lalu bahwa Cina itu akan unggul. Ini jalan pilpres, Pak. Biasanya digunakan oleh para penceramah ini. Penceramah ini sengaja tidak sengaja juga ya, karena share-share itu di-share lah kan. Ya, Pak, kemarin saya nyampaikan data di peserta kemarin. Video itu paling banyak, video referensi agama itu paling banyak diserap, hampir itu 42%. Jadi video itulah yang paling banyak itu pada video kelompok kanan, Mbak. Saya selalu marah ada salah satu dosen mengundang salah satu penceramah yang maki-maki pemerintah. Mau dibawa ke UIN, enggak? Dia lanjut. Lanjut. Bukan nyampe nih.